Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Rizky Nugroho. I'ma go loco now. Give me the coco, give me the coco, give me the coco now. I like to move it, move it. You like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to like to like to like to like I like to like I like to like to like to like I like to like I like to like to I like to move it. Ya, sorry banget nih gue pegangin rambut karena rambut gue lagi berantakan banget kalau gue gak pegangin. Ya, berantakan gitu, gak enak banget dilihatnya. Jadi langsung aja ke intinya nih. Kita bakalan ngebore up Mio kita lagi. Karena nih mesinnya jebol lagi cuy. Perkara oli lagi nih. Karena kemarin baru banget 2 minggu ganti oli. Terus tiba-tiba pas dicek lagi olinya kering cuy. Gue nggak tahu nih motor gua karena motor gua ini vampir oli atau emang dari produk olinya. Ya tonton aja lah, pokoknya intinya gue mau bore up lagi dari mesin gue yang 53,5 sekarang gue naikin ke 54. Jadi nggak naik gede-gede lagi. Ya yang penting nyaman aja buat harian gitu cuy. Jadi langsung aja kita ke videonya, nggak usah lama-lama. Langsung aja kita ke penerapan Mio 54 kita. Oke cuy, jadi ini udah di depan motor gua dan ini udah gue bongkar mesin-mesinnya dari head sampai bloknya dan udah gue quarter juga. Tadi udah gue bawa ke EMSA tukang bubut EMSA Ciganjur. Dan ini kan tadinya 53,5 ya. Dan cuma naik 0,5, dikirain gue dalam ya. Baretnya ternyata masih bisa naikin 54 aja. Jadi gue naikin 54. Sebenarnya sih bisa sampai 58 nih, gue naikin bisa bore up sampai 58, cuma gue gak mau spek gede-gede dulu cuy, mau buat harian dulu biar aman-aman aja dulu. Gue sayang gede-gede tapi yang penting nyaman dipakai, aman juga gitu. Jadi gue naik ke Mio XB oversize 50 doang, jadi gue naik 0,5 oversize 50. Ini gue pakai Mio XB dari NPP ya cuy. No, udah lengkap, dapet ring pistonnya dan pennya juga. Dan yang gue perluin apa aja. Jadi karena ini udah tanam boring cuy, udah tanam boring. Kalau kalian belum tahu harganya berapa tanam boring itu, kalian bisa cek video gue sebelumnya, setahun yang lalu pokoknya. Video yang setahun lalu gue bore up, itu terakhir kali gue bore up. Jadi gue ganti boring, ganti gelas boringnya yang ukurannya sampai ke 58 lah, bisa sampai 58 di quarternya. Tapi untuk lingkar luarnya itu 61 ya. Jadi nyesuaiin crankcase standar Mio. Dan ini gua boringan itu habis di 200, ganti gelas boringan doang ya, belum sama sehernya. Sehernya di harga 170 160 lah kalau di toko offline. Kalau di online sih gue lihat 150-an ya kalau NPP. Jadi waktu itu gue ganti gelas boring 200.000 dan ini tinggal quarter aja. Jadi enaknya kalau ganti gelas boring sampai ke 58 itu enaknya nanti kalau baret nih dari 53,5 baret bisa naik kayak gue nih ke oversize 50 Mio XB oversize 50. Jadi naik ke 54 aja gitu, tinggal di quarter naikin 54 share-nya. Jadi lebih murah lah budgetnya. Habis baret kayak gitu lebih murah budgetnya dibanding lo harus ngebeli blok lagi kan, terus lo quarter ke 53,5 ya kan, terus ntar jebol lagi, misalkan jebol lagi nih amit-amit jebol lagi baret lagi, terus lo beli lagi blok lagi, terus lo quarter lagi blok standar itu ke 53,5 lagi. Mendingan lo kayak gua gini, lo ganti gelas boringan cuma 200.000 doang, ganti gelas boringan di EMSA Ciganjur ya. Tapi nggak tahu di tempat-tempat kalian masing-masing itu berbeda harganya atau gimana atau sama, gue kurang tahu juga. Tapi kalau di EMSA Ciganjur ganti gelas boringan Mio kayak gini itu 200.000 cuy. Jadi kemarin naikin ke 53,5 dan akhirnya setahun kemudian ini ada penyebabnya nih. Nanti gue ceritain lah, pokoknya di akhir video gue ceritain apa yang bikin motor ini bisa jebol cuy. Terus habis di quarter ke 54 terus lo beli sehernya nih. Nah kalau gue tadi gue naruh di EMSA Ciganjur, terus gue sekalian minta gue minta sekalian sama sehernya.
Jadi gue nggak usah perlu beli di toko offline gitu. Jadi gue minta dari tukang bubutnya aja. Jadi nanti ditanya lu mau pakai seher dari Vim atau pakai NPP atau pakai merek lainnya. Tergantung stok. Jadi stoknya dia lagi ada apa enggak, itu tergantung stoknya aja gitu cuy. Jadi ini gue pakai seher NPP dan alhamdulillah yang 54 ini Mio XB oversize 50-nya ada. Jadi ini gue habis ngorter sama sehernya itu dia habis di angka 210.000 seher sama ngorternya aja. Kalau kalian ngorternya doang itu habis di 50.000 cuy gitu. Jadi ini seher sama ngorter habis di 210, jadi gue terima beres aja 210 udah sama seher udah sama ngorter gitu. Dan kita perlu lagi yaitu packing blok bawah, pasti gantilah packing blok bawah nih. Ini gue beli tadi di toko offline 13.000. Biasanya gue beli 10.000 sih. Tapi ini gue dapat yang 13.000. Terus sama ini oli sel AX7. Nah, ini berhubungan sama nanti yang bakal gue bahas. Kenapa kemarin bisa baret. Ini berhubungan lah. Pokoknya tentang oli nanti. Cuman bukan dari ini ya, bukan dari sel. Jadi merek lain nih. Jadi nanti di akhir video jangan di skip pokoknya videonya. Nanti gue bakal bahas kenapa kok gue sampai bisa baret dan kenapa akhirnya gue turun mesin gitu. Ini gue pakai sel AX7 yang 10W30 yang punyanya Matic ya, AX7 Matic dan 0,8 liter. Jadi gue pakai sel AX7 untuk olinya nanti. Jadi ini totalnya habis berapa? Habis cuma 300.000 doang cuy. 300.000 kalian udah bisa bore up ke 54. Ini kan naikin seher ke 54. Tadinya gue pengen papas blok nih. Jadi biar lebih padat lagi seher sama blok seher nih rata gitu. Pengennya tadinya gitu. Cuma ya nyari amannya dulu, nantian aja buat papas bloknya, biar maksudnya papas blok tuh biar seher sama blok itu rata. Kalau ini kan nanti ada jeda dikit nih kayak gitu cuy. Jadi ya gue mau nyari amannya dulu, jadi nantian dulu papas bloknya. Jadi kayak gitu aja. Pokoknya habis di 300.000 buat turun mesin kayak gini cuy. Jadi naik 54 seher 54. Tadinya 53,5 cuman ngorter di 0,5 doang, jadi naikin oversize Mio XB oversize 50 gitu. Habis di 300.000 dan sekarang kita tinggal masangnya aja gitu. Kita pasang dulu cuy. Oke, jadi sekarang gue terap nih walaupun udah malam, karena biar apa, biar besok bisa udah mulai rayan gitu, biar bisa gue pakai lagi motor. Besok kan hari Minggu, jadi waktunya rayan lah istilahnya besok. Jadi ini udah gua setting juga ring sehernya tadi. Gue paling malas kalau masang nyeting lagi di pas pemasangan, jadi gue langsung teplokin aja gini. Tinggal masukin pennya doang gitu. Di sini juga udah gue kasih yang kunci pennya ya. Klip pennya udah gue masukin satu di sini, dan nanti baru udah gue masukin pennya lewat sini. Di lewat sebelah sini gitu, shred. Baru dikunci pakai satu lagi. Mantap. Jadi gue pengen masang dulu. Jadi gue nggak bakal fokus ke video. Akhirnya bisa masuk juga nih tadi nih klip pistonnya. Salahnya gue masang klip pistonnya harusnya dari sini, sebelah sini. Ngapa dia di sebelah sini? Sebelah sini tahuan ininya sempit ya, ruang buat masukin klipnya. Kalau di sini kan agak luasan nih masukinnya. Salah gue tadi. Ngapa yang harus sebelah sini yang harus gue pasang? Harusnya tadi sebelah sini aja yang gue harus pasang. Jadi tukeran gitu tadi. Udah males banget ya. Akhirnya tadi gue maksain juga. Akhirnya masuk tuh. Udah masuk. Jadi kita tinggal masukin lagi pistonnya ke dalam blok sehernya nih. Oke, jadi ini udah gue terap nih. Tadi kalau gue papas 1 mili mungkin nongol kali ini seher ya. Tuh. Ini aja 0,5 ada kali nih. 0,8 ya. Tuh, saya segini doang nih. Gimana tadi gua papas mili ya. Buset, nongol kali sehernya. Tuh,
mantep ya. Jadi udah kepasang nih, akhirnya masangnya CHR 54. Jadi gue nggak mau naik CHR yang gede-gede dulu, jadi bertahap aja lah tuh. Jadi gue ngerasain 54 nih, kan biasanya gue 53,5 udah, terus standar udah, terus 57 udah, 58 udah, 58,5 udah, 54 belum nih. Kita cobain aja 54 gimana rasanya. Pokoknya yang belum subscribe aja dulu biar kita ada konten test ride-nya habis itu. Jadi jangan sampai ketinggalan vlog-vlog berikutnya gitu. Jadi gua pengen bersihin dulu di bagian headnya, baru kita pasang headnya, nanti kita tes hidup gitu. Jadi ini udah gue bersihin, walaupun ya belum bersih-bersih banget, yang penting kerak-kerak tebalnya udah pada hilang lah. Terus sama ini gue udah dibersihin dari lem-leman tuh, udah rada bersih lah ya dari oli. Terus ini juga intake ruang in udah bersihan dikit, walaupun masih ada kerak-keraknya kayak gini juga, tapi kerak tebelnya udah pada hilang gitu aja. Ini udah tipis tuh, udah tinggal kerak hitam-hitamnya doang tuh yang susah banget dihilangin. Oke, udah. Nah, ini sekalian ya, gue pengen kasih tahu kalau gue tuh pakai noken standaran, pelatuk juga standar nih. Noken standar, pelatuk standar, oke. Jadi yang nganggep motor gue sepekan pakai noken as customan sama pelatuk roller itu salah banget cuy. Tuh, klep juga standar ya, standar. Jadi yang nanya head gue pokoknya standaran, cuma naik CHR 54 aja gitu. Oke, langkah juga standar ya, gak main struk-strukan. Nah, tadinya gue pengen nonjolin itu biar nonjol CHR-nya, biar rata sama blok CHR-nya. Gue mainnya dari papas blok aja. Jadi gue pengennya tadi kayak gitu, tanpa main di struk gitu, tanpa main struk up lah. Tadinya pengen gitu niatnya, cuma nggak jadi. Karena ini tadi pas gue lihat ternyata tipis banget cuy. Dikit lagi tuh hampir keluar lah, istilahnya hampir rata sama CHR, sama blok CHR tuh hampir rata. Ternyata nah, ini aja udah padat mungkin. Ya kalau nggak padat nanti kita mainin noken asnya aja. Kita lihat dulu nih hasilnya kayak gimana. Kita lihat aja nanti pas di test ride-nya cuy. Jadi pokoknya subscribe dulu lah, biar ada notifikasi nanti pas gue upload video yang kedua pas test ride-nya gitu. Oke, gue lanjut dulu pemasangan headnya dulu. Nanti kalau udah nyala aja kita videoin lagi cuy. Gue lupa, gue pengen buka olinya dulu nih, ada olinya apa enggak. Tapi feeling gue sih nggak ada, karena kemarin gue cek yang dari head tuh, yang dari sini nih, mana ya, nah dari sini nih, itu nggak ada nih. Yang dari baut yang ini nih nggak ada, nggak keluar oli, nggak naik olinya. Nah pas tadi gue cek yang di pas buat masukin oli tuh, yang sebelah sini nih, sebelah kanan, nah itu gue cek, gue miring-miringin, nggak ada juga. Harusnya kan walaupun dikit ya keluar, ada apa ya, ada gelombang-gelombang oli lah. Ini nggak ada sama sekali. Gue rasa sih kosong ya. Kita lihat aja nih, gue buka dulu nih baut bawahnya. Ternyata nih guys, olinya ada walaupun dikit. Mungkin ini yang menyebabkan oli nggak naik, karena olinya dengan tinggal ya segini ya. Kalau buat masak nasi nih, buat naker beras nih, ya paling segini nih air buat naker beras, tahu nggak lu? Nah ini segini nih palingan dikit banget, makanya nggak naik. Mungkin kemungkinan dari situ, mudah-mudahan ya. Jadi ini gue pengen tes, dan kita masang dulu, habis itu kita tes, kita lihat olinya naik apa enggak. Oke cuy, jadi ini hari kedua setelah pemasangan kemarin. Jadi kemarin kan baru setengah-setengah ya bersihin di bagian yang oli-olinya, bekas-bekas olinya di mesin gua. Dan ini tadi gua barusan pagi banget dan baru kelar tadi siang nih. Ini hari jam 12 baru kelar, dari jam 9 tadi.
Ini kita pakai sampo wash and wax dari RS Spotless yang warna biru ini bubble gum. Sama yang hijau ini itu adalah engine degreaser dari RS Spotless juga. Engine degreaser harganya cuma 20 ribuan, kalau lagi ada promo 15 ribu. Nah kalau ini harganya 10 ribu di Shopee yang bubble gum. Jadi yang mau order langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, jadi ini adem banget cuy. Setelah gue bore up, setelah gue terap mesinnya, alhamdulillah adem banget. Yang tadinya bunyinya kasar di bagian daerah bloknya, dan ini emang di quarter lagi dan diganti seher yang baru lagi, dan alhamdulillah ya halus gitu, mantap lah. Dan ini berarti Ryan hari kedua, berarti kemarin kan hari Minggu gue nyalain doang dan belum gue bersihin, jadi kemarin tuh full istirahat dulu. Jadi hari Senin ini baru mulai gue rayain ini sambil gue cuci tadi. Oke, jadi kayak gitu aja, nanti kita bahas lagi.